Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutor ID. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke, di video kali ini saya mau bahas soal yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu soal tarif ojol yang naik, teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau bahas singkat aja tarif ojol yang naik dari kementerian. Apakah Maxim akan ikut naik juga atau tidak? Kita bahas di video kali ini. Saya mau buka jaket dulu teman-teman, karena panas. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi, untuk pembahasan tarif ojol yang kita ketahui bersama bahwasanya itu tarif ojol akan naik di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Itu terbagi antara biaya jasa zona 1 yang terbagi atas Sumatera, Jawa, selain Jabodetabek, Bali, teman-teman. Terus ada biaya jasa zona 2, di situ ada Jabodetabek, dan biaya jasa di zona 3 ada Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya Maluku dan Papua. Oke, teman-teman. Nah, di kementerian kali ini atau di tarif ojol kali ini dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan nomor KP 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi yang dikeluarkan sejak tanggal 4 Agustus kemarin tahun 2022. Nah, sebelum kita bacakan untuk tarif ojolnya teman-teman, saya hanya mau mengingatkan atau menyampaikan kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya, klik tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya di bawah teman-teman. Oke, jadi kita lanjut. Untuk biaya jasa di zona 1 di Sumatera, Jawa, dan selain Jabodetabek teman-teman, Jawa, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, itu biaya jasa batas bawah 1.850 per kilometer. Biaya jasa batas bawah. Terus untuk biaya jasa batas atas itu 2.300 per kilometer. Terus untuk rentang biaya jasa minimal yaitu 9.250 sampai dengan 11.500. Nah, ini saya belum paham teman-teman. Jadi saya hanya memahami apa yang ada di sini, nanti saya jelaskan ke teman-teman. Semoga saya bisa mengerti dan teman-teman juga bisa mengerti. Ataupun ada teman-teman yang paling mengerti bisa tulis di kolom komentar nantinya. Oke. Kita lanjut ke biaya jasa zona 2 teman-teman. Di sini ada Jabodetabek. Biaya jasa batas bawah itu 2.600 per kilometer. Biaya jasa batas atas 2.700 per kilometer. Nah, di sini ada rentang biaya jasa minimal 13.000 sampai dengan 13.500. Nah, untuk biaya jasa zona 3 di Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya itu biaya jasa batas bawah 2.100, biaya jasa batas atas 2.600, dan rentang biaya jasa minimal 10.000 sampai dengan 13.000. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau di daerah kami, di daerah Sulawesi, itu batas biaya jasa batas bawah 2.100. Sedangkan yang paling murah di aplikasi Maxim itu 4.000 untuk yang delivery dan 6.000 yang food and shop, dan 7.900 untuk yang bike teman-teman gitu. Jadi yang paling murah itu 4.000. Kalau sini kita lihat biaya jasa batas bawah 2.100 per kilometer, di Maxim itu 4.000 per kilometernya. Itu berarti sudah melebihi dari 2.100 itu tadi teman-teman. Jadi batas 4.000 yang saya pahami nih teman-teman ya. Kalau salah mohon dimaafkan, tapi yang saya pahami. Jadi 4.000 Maxim, di sini batas biaya jasa batas bawah ada 2.100, tapi ada rentang biaya jasa minimal 10.000 sampai dengan 13.000. Nah, ini jasa minimalnya ini apakah dia harus 10.000, 500 per daerah atau per orderan? Seperti orderan food and shop batasnya harus 10.500, food delivery batasnya harus di atas 10.500. Ataupun di 10.500-nya teman-teman. Terus biaya jasa batas atas 2.600 per kilometer. Ini yang saya masih bingung teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya dapatkan
penjelasan ataupun data yang mungkin lebih akurat, dan di sini saya menyimpulkan dari data yang saya peroleh bahwasanya kalau di daerah kami itu Sulawesi, nanti teman-teman mengikuti aja di daerah Jabodetabek ataupun daerah Sumatera dan Jawa selain Jabodetabek yang tadi sudah sebutkan, bahwasanya kalau kita baca di sini zona 3 meliputi Sulawesi, daerah saya itu sekitarnya atau sekiranya 2100 sampai 2600 per kilometernya teman-teman. Jadi antara 2100 sampai 2600 per kilometer sesuai ataupun yang diinginkan oleh pihak aplikator. Dan biaya jasa minimal 10.500 sampai dengan 13.000. Yang paling rendah itu 10.500 sampai dengan 13.000. Nah, kalau di Maxim sendiri kan yang paling rendah 4.000, dan yang paling ataupun yang tertinggi adalah di bike itu 10.000 atau 7.900 teman-teman. Jadi kalau kita ambil 10.500 per 1 kilo, berarti selanjutnya akan ditambah 2.100 atau 2.100 sampai 2.600 sesuai kemauan dari pihak aplikator teman-teman itu. Jadi setiap 1 kilometernya minimal, setiap 1 kilometer itu 10.500 batasnya teman-teman. Jadi 1 kilometernya itu 2.100 sampai 2.600 begitu teman-teman. Jadi 1 kilometer misal gini, kita jalan antarkan barangnya 1 kilometer. 1 kilometer harga yang diberi ke kita adalah 10.500 teman-teman. Nah 10.500 setelah lewat dari 1 kilo, di bawah 1 kilo itu 2.100. Bisa juga setelah 1 kilo lewat ditambah lagi 2.100 gitu teman-teman. Nanti kalau lewat lagi ditambah lagi sesuai dengan kemauan aplikator ataupun yang ada tertulis di aplikator itu sendiri gitu. Ini jadi pemahaman saya ulang kembali teman-teman ya. Jadi kalau pemahaman saya bahwasanya yang paling rendah adalah 10.500 ataupun sampai 13.000 sesuai kemauan aplikator. Kalau aplikator maunya dikasih 10.500 paling rendah, itu semua orderan food, orderan delivery, orderan bike, batasnya itu 10.500 setiap orderan. Jadi setiap kita antarkan 1 kilo orderannya, kita dikasih jasa 10.500. Nanti kalau orderannya lebih dari 1 kilo, itu ada tambahan 2.100 sampai dengan 2.600. Itu 1 kilo. Nanti kalau tambahan 2 kilo, 2.100 sampai 2.600 ini dikali 2 teman-teman. Begitupun 3 kilo, begitupun 4 kilo, begitupun 5 kilo. Kalau kita antarkan barang ataupun makanan ataupun orang itu lebih jauh daripada harga jasa yang diberikan awal tadi itu 10.500. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari peraturan ini, bahwasanya ini menguntungkan driver teman-teman. Kenapa saya bilang menguntungkan driver? Karena ongkir atau harga yang diberikan di sini sudah membuat driver itu sejahtera, karena setiap orderan 10.500, 10 orderan sudah dapat 100.000. Kan? Cuma yang jadi permasalahan di sini adalah bahwa memang customer yang ada di daerah-daerah timur ataupun mungkin daerah-daerah teman-teman di daerah-daerah kota-kota besar menginginkan ongkir-ongkir yang rendah. Jadi mereka bisa pakai gitu. Itu sebagai iklan juga. Tapi kalau menurut peraturan ini, kalau kita mau ikuti, pastinya driver akan sejahtera pastinya, karena memang sekarang kan kebutuhan udah mulai naik teman-teman, kebutuhan udah banyak. Jadi memang peraturan ini dikeluarkan dengan adanya kenaikan barang BBM, makanan, minyak dan seterusnya, sehingga ada peraturan ini. Tinggal dari pihak aplikatornya lagi apakah mereka mau menaikkan harga ongkirnya atau ongkirnya dinaikkan dengan menambah potongan. Itu kita tidak tahu teman-teman. Jadi memang dilema buat kita sebagai driver, mungkin juga dilema buat mereka sebagai aplikator. Apakah mereka mau mengikuti peraturan yang ada? Bisa saja mengikuti peraturan yang ada dengan memberikan potongan yang lebih tinggi, bisa saja. Dan bisa saja juga menetapkan harga awal yang mereka sudah tetapkan dengan potongan yang sebelumnya teman-teman. Begitupun di Maxim kan harga 4.000. Mereka bisa naikkan ongkirnya dengan mungkin membesarkan potongannya. Kan yang kita ketahui bahwasanya aplikasi Maxim ataupun aplikasi taksi driver itu potongannya lebih kecil daripada aplikasi-aplikasi lain itu. Apakah Maxim akan menaikkan harga ongkirnya? Kita tidak tahu.
Ini hanya memberikan informasi saja buat teman-teman bahwa memang peraturan yang dikeluarkan Menteri ini sudah bisa membuat kita ataupun melihat kondisi di lapangan bahwasanya memang kerja di jalan itu lebih berat daripada kerja-kerja yang di kantor. Kerja di jalan ini kita mempertaruhkan banyak hal, teman-teman, gitu. Jadi ini aja yang simple ataupun informasi kepada teman-teman. Tetap safety, tetap tenang di jalan. Semoga aja peraturan ini bisa terrealisasi dimanapun teman-teman berada. Dan kita dukung apa yang dikeluarkan oleh peraturan ini atau oleh kementerian terkait. Dan semoga saja secepatnya bisa terrealisasikan, teman-teman. Sehingga ongkir ataupun harga jasa tadi itu sesuai dengan yang ada di kementerian. Semoga aja. Semoga aja gitu. Jadi itu aja mungkin di video kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye-bye.